Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan Waalaikumsalam salam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. bagi kita semua. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat malam, Kak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Al-Farisi sebagai moderator pada acara webinar Technopreneurship yang bertemakan tentang membuat website portofolio menggunakan Bootstrap yang disponsori oleh Cloud Top Up. Untuk susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat undian yang disponsori oleh Cloud Top Up. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang dijelaskan oleh Mas Prasetyo Adi Pratama. Untuk itu saya persilahkan kepada Mas Pras untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Mas Moderator, Mas Haman, atas waktunya. Ya, sebelumnya terima kasih buat semua hadirin yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di webinar ini ya. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya sebagai pemateri Prasetyo Adi Pratama Nugroho. Saya itu seorang mahasiswa semester 5 di Universitas Trunojoyo Madura. Nah, di prodi Teknik Informatika. Nah, sebenarnya di sini seperti yang sudah dibilang sama Mas Salman tadi, di sini kita akan mengadakan webinar membuat portfolio sederhana menggunakan Bootstrap. Nah, sebelum itu jadi kita langsung saja ya. Langsung saja, sebentar. Oke, apa sudah terlihat share screen saya, Mas Moderator? Sudah, Mas. Oke. Jadi di sini kita akan menggunakan Bootstrap. Kenapa menggunakan Bootstrap ya? Jadi ini Bootstrap. Nah, kenapa Bootstrap? Jadi Bootstrap ini tuh framework untuk membuat front end, untuk membangun sebuah website. Nah, di Bootstrap ini isinya itu ada CSS, JavaScript, dan lain-lainnya. Jadi framework itu alat yang untuk mempermudah programmer membangun suatu aplikasi. Nah, untuk Bootstrap ini untuk membuat web. Nah, kenapa harus menggunakan Bootstrap? Nah, Bootstrap ini tuh pertama instalasinya mudah, digunakannya mudah, terus di mempelajarinya juga pun sangat mudah. Jadi orang awam pun bisa kalau menggunakan Bootstrap. Oke, jadi itu penjelasan singkat tentang Bootstrap. Lalu selanjutnya untuk membuat website portfolio apa yang perlu dipersiapkan. Nah, pertama kita buka dulu ya bahan-bahannya. Oke. Kita di sini. Oke. Ya, pertama itu kita buka text editor dulu. Di sini text editornya saya pakai Visual Studio Code. Nah, jadi semua bahan-bahan saya ini disimpan di folder webinar ini. Saya akan buka dengan Visual Studio Code. Nah, ini. Untuk yang nggak tahu Visual Studio Code ya, ini text editor. Jadi buat codingnya. Nah, langsung saja kita buka. Oke. Oke, tampil ya. Nah, ini bahan-bahan yang kita perlukan ya. Pertama di sini saya perlu mockup dari website yang akan saya buat ya. Bentar, masih loading. Nah, ini adalah website portofolio mockupnya akan kita buat hari ini. Jadi di atas ini ada navigasi, di sini ada profil, di bawah dan seterusnya. Lalu palet warna. Nah, tadi kan warna saya dominan dengan abu-abu. Nah, ini palet warnanya yang akan saya gunakan. Jadi pagar 33 ini apa, pagar 99 ini apa, ini kode hex ya. Jadi kode heksadesimal dari warna. Lalu ada file portfolio.txt. Nah, di sini about ini adalah kata-kata yang akan saya isikan di website saya nanti. Lalu ini ada font yang akan saya gunakan. Lalu di bawahnya ini ada link sosmed. Link sosmed Instagram dan WA. Jadi di web portfolio kan biasanya kita juga menyertakan kontak kita ya. Ya, ini nanti. Lalu di sini ada folder IMG. Jadi ini tuh gambar-gambar yang akan kita
kita butuhkan. Di sini ada about. Nah, ini foto saya buat di halaman about. Terus ini salah satu project website saya buat. Lalu di sini ada foto profil. Lalu di sini ada folder sosmed. Jadi, nah tadi kan ada Instagram sama WhatsApp. Nah, ini tuh ikonnya. Jadi di website kita nanti ada ikon ini yang ketika diklik itu mengarah langsung ke sosmed kita. Oke, lalu di sini ada skill ya. Skill ini tuh apa ya, kemampuan kita, skill kita apa. Jadi kan karena saya di teknik informatika ya, skill-skillnya itu ya bahasa-bahasa programming seperti ini ya. Ada logo-logonya. Nah, jika kalian nanti skillnya beda ya bisa dicari aja logonya di kreativitas. Terserah kalian. Oke, untuk persiapan bahan-bahannya kan udah selesai. Nah, lalu masih ada bahan lagi yang nggak ada di sini, tapi harus kita buat sendiri. Oke. Yang kita buat pertama adalah kita buat index.table. Kita buatnya bukan di sini, tapi di paling luar. Di sini kita buat file index.html. Nah, yang buat yang nggak tahu apa itu HTML. Nah, HTML itu apa ya? Struktur dasar untuk membangun suatu website. Jadi kalau membangun website itu pasti ada HTML-nya. Nah, HTML-nya kosong. Jika normalnya kita ingin membuat website, kita di Studio Code ini tinggal bisa gini. Kita pencet tanda seru, terus kita tag, nah muncul. Ini adalah struktur HTML dasarnya. Jadi nanti ini ada doc tag, head, sini ada title, terus di body nya. Yang kita lihat di website itu bodinya ini, di body ini. Tinggal ini. Nah, karena kita gunakan bootstrap, kita pakai template-nya aja. Jadi kita dari bootstrap langsung. Oke, di bootstrap ini ya, kita langsung masuk aja ke dokumen. Oke, di dokumen. Nah, cara memakai bootstrap ini ada dua cara. Yang pertama kita copy ini CDN. Jadi kalau CDN ini kita melalui link dan kekurangannya itu kita harus online. Nah, kelebihannya mudah, kita cuma tinggal copy link. Atau bisa kita download bootstrap-nya. Nah, kalau kita download, nah di home tadi kan ada. Nah, kita download. Nah, kita download ini, terus kita tinggal sesuaikan filenya saja, foldernya untuk diakses. Oke. Nah, karena kita itu apa? Kita pakai yang CDN aja biar cepat ya, nggak usah download. Nah, di sini di boosternya juga ada starter template. Jadi kita pakai yang ini, udah ada template-nya. Nggak usah ngetik-ngetik lagi. Kita tinggal copy, lalu masuk ke Visual Studio Code, kita paste. Nah, terus kita save. Nah, kalau kita buka di web, nah akan tampil, nah seperti ini. Hello World ini tampil dari mana? Dari sini, di H1 Hello World. Kalau ini ganti hello teman-teman. Nah, ini yang tampil halo teman-teman. Nah, inilah singkatnya. Dan dari mana kita tahu bootstrapnya itu udah nyambung? Nah, ini. Ini yang membuat bootstrapnya nyambung. Di link ini. Kalau misal kita hapus dikit ya, kita salahkan dikit. Lalu kita refresh. Nah, dia berubah fontnya. Karena ini font defaultnya HTML, jadi bootstrapnya nggak masuk. Kalau font defaultnya bootstrap itu seperti ini. Oke, jadi itu ya singkatnya tentang bootstrap. Nah, di sini ini ada link CSS-nya dari bootstrap. Nah, di sini adalah link JavaScript-nya. Di sini JavaScript-nya bundle ya, ada JavaScript dengan framework Popper. Nah, kalau mau satu-satu di bawah ini ada yang atas ini Popper, yang bawah ini JavaScript. Nah, di sini biar nggak usah satu-satu kita pakai yang bundle. Yang ini dihapus saja. Oke, sini komennya dihapus. Terus kita save. Nah, sebelum itu ada lagi yang kita butuhin, yaitu file CSS kita sendiri. Nah, ini kan file CSS dari Bootstrap. Nah, kita juga butuh file CSS sendiri. Pertama kita bikin folder CSS, lalu bikin file style.css. Nah, oke, file style.css sudah jadi. Kita konekkan dengan file HTML kita. Nah, dikoneknya kayak gini. Di sini kita kasih komen my CSS. Oke. Lalu kita link CSS. Nah, kita masukkan
nama file dan direktorinya. Nah, di direktorinya kita masuk ke folder CSS dulu, baru ke file style CSS. Oke. Udah connect. Nah, lalu kita setting di CSS-nya dulu ya. Nah, di sini kan tadi kita ada ya, butuh font Bentham sama Montserrat. Nah, kita cari fontnya dulu di Google Font. Oke. Google Font. Nah, sini. Kita pakai font namanya Bentham. Bentham. Apa ada Bentham? Oh, ada ini Bentham. Oke. Kita ini. Oh, ini udah ada deh ternyata. Ya, ini Bentham. Nah, kita tinggal copy di bagian import. Nah, kita copy di bagian ini. Nah, kita copy, masukkan ke CSS. Di CSS. Oke, kita copy. Lalu saya kan menggunakan dua font. Satunya adalah Montserrat. Kita cari lagi Montserrat. Browse font. Montserrat. Oke, ini ada. Nah, kita tinggal select aja style yang mau kita pakai ya, yang tim 100, 300, 400 dan seterusnya. Lalu sama seperti tadi, kita pilih yang import, kita copy. Nah, kita copy. Oke. Kita masukin ke CSS lagi, kita paste. Oke. Aman ya? Oke. Untuk setup pertama sudah selesai. Nah, kita langsung saja ke index.html-nya. Nah, di mockup saya ini kan pertama kita bikin navbar dulu. Di sini ada navbar. Nah, kita buat navbar. Gimana cara buat navbar? Nah, di Bootstrap ini udah ada navbar. Kita tinggal kopas lagi. Jadi cuma kopas-kopas aja, nggak usah khawatir. Pasti bisa semua orang kopas. Navbar. Nah, ini navbar ya. Banyak macam-macam. Nah, ini ada yang navbar. Di sini ada search-nya juga. Terus di sini ada yang simple banget sama navbar ini. Yang ada pakai logo dan teks. Nah, saya mau pakai yang ini. Yang mirip sama mockup saya. Nah, mockupnya. Nah, di sini ada brandnya, di sini navigasinya. Nah, di sini ada brand sama navigasi. Jadi, kita copy. Oke, mantap. Kita paste ke HTML. Nah, kita paste-nya itu di bagian body. Oke, kita hapus. Di sini kita bikin komen dulu ya. Biasakan buat komen biar codingan kita itu rapi. Jadi sini kita kasih navbar. Sini kita kasih navbar. Biar kalau misalnya ada salah atau ada ngedit-ngeditnya itu gampang. Nah, ini copy aja di sini. Nah, kita save, auto rapi. Terus kita buka websitenya, apa yang terjadi, dan image. Wah, keluar. Sini ada keluar. Apa namanya? Navbar ya, tapi kurang kelihatan ya backgroundnya. Coba kita ganti. Kita ganti backgroundnya di sini. Nah, ini kan ada BG light. Nah, kita bisa ganti dengan kalau di Bootstrap ini enak ya, kalau tinggal ganti background warnanya tinggal ganti BG dark gitu, nanti backgroundnya gelap, background success ini buat hijau, warning buat orange, danger buat merah. Nah, ini mau pakai hitam. Nah, ini navbar light ini ngasih tahu kalau background navbarnya itu terang, jadi nanti tulisannya digelapin. Tapi kalau kita ganti dark, tulisannya jadi terang. Oke, kita cek. Nah, sini kelihatan. Oke, tapi ada yang kurang. Nah, saya nggak mau. Ini navbarnya mepet. Saya mau di tengah. Oke, nah ini tinggal dihapus aja flipnya. Flipnya dihapus. Kita refresh. Nah, di tengah. Bentar, ini kayaknya darknya ini ganti aja sih. Kan kita punya palet warna ya. Nah, kita tinggal pakai aja palet warna ini. Kita bikin di sini palet warna. Kita bikin warnanya dark gray. Jadi kita bikin kelas ya, dark gray, kelas dark gray. Kita bikin background color. Kita kasih pagar berapa tadi? 333. Oke. Nah, sini kita kasih 3 karena 336 kali ya. Tulis 3 kali aja sama aja. Lalu kita bikin gray, ini buat abu-abu biasa. Background color. Kita kasih berapa tadi? Paletnya 999. Oke. Karena 6 kali kita tulis 3 kali udah cukup.
Lalu yang satu kali kita kasih nama soft gray. Terus kita kasih background color. Ini kan B3. Karena B3 ini beda semua ya, kita kasih semua. Kita tulis semuanya. Oke, mantap. Udah selesai. Kita tinggal kalau mau pakai ya, kita itu tinggal panggil aja di sini. Ini kan BG dark. Ini hapus saja. Kita panggil dark gray kita. Saya kan punya kelas nama dark gray. Nah, kita dipanggil. Kalau di refresh, nah kan berubah. Kalau misalnya mau pakai gray, nanti berubah. Nah, oke. Jadi kita pakai dark gray aja sesuai mockupnya. Oke, mantap. Terus di mockup ini navigasinya kan punya saya di sebelah kanan. Nah, itu dipindah jadi sebelah kanan. Caranya itu pakai margin, kita margin kiri auto. Oke, kalau di Bootstrap, nah ini kan mulai dari navbarnya di sini, mulai navigasi. Nah, ini kita kasih margin. Kalau di Bootstrap, margin itu disingkatnya M, buat margin kiri itu start, jadi MS. Terus kita kasih nilainya auto. Oke, kita cek. Nah, pindah ke kanan. Kalau misalnya ada yang tanya, kok Mas Pras tahu sih, kok hafal? Ya, karena ada di dokumen. Ya, dokumen itu menyelamatkan kita, nggak usah khawatir. Nah, di sini kita kasih spacing, margin. Nah, M itu buat margin. Terus P ini buat padding, T ini top, B ini bottom. Nah, start ini buat yang sebelah kiri ya. E ini buat N yang sebelah kanan. Nah, tadi kan saya mau margin kiri auto. Nah, tinggal margin start auto. Nah, di sini buat nilai-nilainya 0 sampai 5 dan auto. Jadi kalau misalnya kalian mau mencari sesuatu ya tinggal dicari di dokumen aja. Ya, ada semua. Oke. Sekarang kan ini udah. Sekarang ngapain ya? Oh ya, udah selesai. Oh ya, ini yang belum diganti. Ini ya, home fitur pricing. Kita ganti sesuai kita, sama ini kita ganti pakai nama. Ya, kalau kalian buat web buat suatu perusahaan ya kasih nama perusahaan. Kalau buat portfolio kasih nama kalian bebas. Nah, di sini kita kasih nama. Kasih nama saya. Prasetyo Adi Pratama. Lalu di sini ada home ya, home biarkan home. Di sini kita kasih section about. Lalu di sini kita kasih apa ya? Skill. Oh, project dulu, project. Nah ini karena kan disable tadi. Kita hapus saja, soalnya kita mau pakai yang navigasinya itu enable semua yang bisa dipakai. Oke. Kita ini kopas project, terus satu lagi saya butuh 2. Jadi ini diisi skill, terus di sini diisi oleh kontak ya, kontak. Oke. Nah di sini kan tadi kita udah pakai font nih, tapi kita lupa belum di setting. Nah mari kita buat kelas buat ini ya, buat fontnya. Jadi kan nama fontnya pertama Bentham ya, Bentham. Nah kita tinggal font family. Di sini kita pakai Bentham, terus koma sans serif. Kenapa kok pakai sans serif? Jadi gini maksudnya. Kita itu nanti mengambil font Bentham, dan kalau nggak ada kita diambilin font sans serif. Oke. Lalu buat yang Montserrat juga kita bikin Montserrat font family. Ini Montserrat. Kita kasih serif. Kenapa yang ini serif? Nah, kalau sans serif itu yang kayak ada kakinya gitu sebenarnya. Kalau serif itu yang nggak ada kakinya. Jadi, nah, oke. Nah, terus tinggal kita pakai di HTML. Saya mau pakai di navbar kali ya. Nah, tambah ini. Saya mau pakai font Bentham. Oke. Kita cek. Nah, maksudnya sans serif ini. Di P-nya nih, bawahnya lihat ada kayak garis-garisnya. Itu tipe-tipe font sans serif ya. Kalau cuma serif itu enggak ada ini garis bawahnya. Dia balok gitu bentuknya. Buat ini ya sudah. Sekarang kita perlu bikin apa? Kita bikin kita lihat mockupnya. Nah, di mockup, nah di sini bikin profil ya, foto profil dan nama di sini dan profil. Di sini tuh namanya Jumbotron. Jumbotron. Nah, tapi kalau di
Bootstrap 5 ini bootstrap versi 5 yang kita pakai itu nggak ada Jumbotron. Nggak tahu kenapa kok dihapus, padahal bagus. Jadi kita turun ke bootstrap 4 karena Jumbotron terakhir ada di bootstrap 4. Nah, kenapa kok tahu di bootstrap 5 gak ada Jumbotron? Ya karena mengikuti dan baca dokumentasi. Dan lupa baca dokumentasi biar tahu. Sini kita tinggal cari Jumbotron nih, langsung keluar nih. Nah, kita mau pakai yang ini aja, yang atas aja langsung. Nah, yang atas ini kita copy. Oke. Nah, di bawah navbarnya ini kita bikin Jumbotron. Jumbotron. Oke. Nah, kita tinggal copy tadi, save. Oh ya, di sini saya nggak usah pakai ini ya, pakai section aja. Section. Nah, di bawahnya ikut keganti karena ini pakai extension. Extension dari mana? Visual Code Studio. Jadi gunakan Visual Code Studio untuk modding. Bismillah, brand ambassador. Oke, kita cek. Nah, udah masuk ya. Oke. Tapi saya ini yang saya pakai cuma Hello World sama ini tulisan description ini. Yang ini nggak dipakai, dihapus. Oke. Berarti ini sampai sini dihapus. Oke. Terus saya mau ini tuh teksnya ke tengah. Kalau di JavaScript di Bootstrap itu buat ke tengah ada namanya text center. Kok hafal lagi? Ya karena sering pakai dan baca dokumentasi. Tunggu. Tengah. Dan ini hilang ya. Apa namanya? Yang tombol sama teks tadi. Nah, di sini saya mau pakai ini tuh diganti nama saya. Di sini tuh kayak profil, lalu di atas nama ini ada fotonya. Oke, tambah foto dulu. Kalau di HTML img, kita enter, source-nya itu tempat kita menyimpan fotonya img, profil. Oke, ALT ini kalau misal gambarnya nggak keluar, kan muncul tulisan profil. Oke, save. Ini ganti nama saya. Terus ya, Adi Nugroho. Oke. Lalu di P-nya ini kita ganti apa ya? Mungkin apa titel saya? Titel saya Jawa Timur Release. Ya enggak gitu juga. Diganti aja jadi collect student. Lalu di sini ya saya mau komedian aja lah. Loh, kenapa Mas kok komedian? Ya, saya kan teknik informatika. Kalau lulus jadi Eskom, sarjana komedian. Ya. Saya refresh. Waduh. Wih. Waduh. Ada jam, ada jam scare dikit, nggak apa-apa. Karena fotonya terlalu besar. Nah, kalau terlalu besar ya tinggal kita ubah aja sih. Saya kasih lebarnya dari 400 kali. 400. Kurang kecil. 300. Gini kayak. Tapi height-nya juga 300 biar kotak. Kan di mockup saya bulat ya. Di mockup saya ini kan bulat. Nah, jadi biar bulatnya sempurna itu jadiin kotak dulu aja. Jadi jadiin kotak. Di sini kita kasih height-nya juga 300 biar kotak. Lucu kan? Masih kebesaran. 250 aja. Oke, 250. Nah, kayak 250 pas lah. Nah, tapi ini jelek ya, dipaksa jadi kotak gitu. Udah kita mau pakai biar dia nggak ngubah susunan apa gambar ini ya, biar tetap cuma ukurannya jadi kotak gitu, kayak di crop. Kita ubah ini kasih kelas aja dulu. Kasih kelas profil ini img profil. Oke, di sini kita kasih, kita tulis aja di sini. Ini Jumbotron. Kita akan tulis nama kelasnya img profil. Kita ubah di object feed. Object feed-nya kita cover. Nah, tapi terlalu ke atas. Diubah. Oke, dibawahin berarti object. Kalau ini CSS ya, ini CSS ini belajar sendiri. Ya, tutorialnya banyak di YouTube. Ini kita kasih posisinya di 00. Nah, ini bagus. Ganteng kali masih. Oke lah.
Nah, di sini kan mau saya buat lingkaran. Nah, buat lingkaran itu di Bootstrap ada. Namanya itu rounded circle. Oke. Nah, di sini ada kan. Jadi bulat, tapi saya ingin ada bordernya dikit. Ada bordernya dikit. Kita kasih border. Bordernya ukurannya 3. Terus warnanya border gini kan. Ada nggak sih? Udah ada. Oh, backgroundnya lupa ya. Oke, di section kita kan udah pakai warna. Kita bikin backgroundnya soft gray. Oke. Nah, ini yang mantap. Oke, di sini udah mantap. Terus kita tinggal, oh ini terlalu mepet. Kita kasih untuk itu ya, kita kasih padding ya. Kita kasih padding di section. Padding itu jarak antara pembatas dengan konten di dalamnya. Jadi antara elemen dengan konten di dalamnya itu namanya padding. Nah, kalau di apa namanya bootstrap padding kan P. Nah, di sini kan yang atas. Jadi kita padding topnya kita kasih padding top, kita kasih 5 aja. Ah, mantap. Gini ya, Mas. Terus kita kasih fontnya juga. Kita kasih font di sini. Kita kasih bentang, di sini kita kasih Monserrat. Oke. Nah, mantap. Oke, Jumbotron udah selesai. Selanjutnya bikin about. Oke, bikin about. Di about juga sama, kita bikin komentar about. Di sini and about. Oke. Nah, kalau about di sini nggak ada template-nya ya, bikin about di Bootstrap. Jadi, tapi kita masih pakai Bootstrap buat bikin kontennya. Jadi di mockup saya ini kita lihat. Di sini ini ada foto, terus di sini ada ini judul about sama tentang tulisan about-nya. Ya. Jadi kalau dilihat ini tuh pakai 1 row terus 2 kolom. Berarti kalau di Bootstrap itu ada yang namanya class row. Jadi bikin baris. Di sini kita bikin section dulu. Section kita kasih class about. Terus kita kasih background-nya gray. Oke. Oke, terus kita kasih container. Ya. Biasanya kan kalau mau bikin sesuatu kasih kontainer ya di dalam konten. Nah, kontainer ini buat kayak pembungkus dari kontennya itu. Oke, nah di kontainer ini coba kita kasih row. Kita kasih row, terus kita kasih kolom. Kita kasih kolom. Nah, di Bootstrap ini sebelumnya saya jelasin dulu. Jadi kan di Bootstrap ada row. Row itu kan baris. Nah, baris di Bootstrap itu dibagi jadi 12 kolom. Jadi kalau misal kita mau pakai kolom, nah kita itu bisa maksimal 12. Kalau 12 nggak usah ditulis sih, call aja. Ini udah 12. Jadi kalau 11, ini berarti 11 kolom, sisa 1 kolom, ini 10 kolom. Di sini saya mau bikinnya itu berapa ya? 2 kali. 2 sama 4. Oke, kolom 2 itu buat fotonya. Call 2. Oke, ini buat fotonya. Di situ kita enter, kita masukin foto IMG, kita masukin foto yang di about ya. Kita masuk folder IMG yang about. Oke, ALT ini kasih about. Oke, lalu di sini kita kasih call 4. Call 4 ini buat about-nya. Nah, di mockup ini kan ada about sama kontennya ya. Di sini saya mau bikin row 2 row lagi. Row 1 buat ini, terus row 2 buat kontennya. Oke, kita buat row. Mana ini? Oke, sini. Kita buat row. Sini kita kasih H2 kali ya. Terus di sini kita kasih row juga. Di sini kita kasih konten. Kasih span ini kali ya. Span. Oh iya, kontennya nih. Nah, ini yang mau saya taruh di konten about itu ini. Nah, kita copy ini taruh di sini. Oke, kita save.
Kita refresh. Waduh, jump scare lagi. Mohon maaf teman-teman, banyak jump scare. Ini ada jaran ya, ini jelek. Jadi ini kita kasih padding aja di bagian section. Mana section? Di jumbotron-nya ini kita kasih padding quote. Nah, karena padding atas sama bawah itu seperti sumbu Y, kita kasih aja PY. Jadi padding yang mengarah sumbu Y. Nah, kira kan kayak gini. Mantap kan? Mantap bro. Ini HR-nya hapus saja. Oke. Nah, mantap. Buat upload. Waduh. Kenapa ya foto saya besar-besar? Kita kecilin dulu. Berapa ya? Kita kasih width-nya 200. Jangan sih, kita ubah di height-nya aja karena height-nya yang pengaruh ya. Kita kasih 200. Ternyata kekecilan 300. Mungkin segini kali ya. 300 pixel. Oke. Terus di row-nya ini ya. Di row-nya ini kasih justify content. Ini buat biar kontennya itu ke tengah. Content center. Nah. Bukan yang ini. Tapi yang ini. Oke. Nah, jadi kan ke tengah nih. Jadi ke tengah, terus di sini kita abotnya ini terlalu mepet, kita kasih padding. Di sini kasih padding top 5. Oke, bagus. Kasih padding top 5. Atau jangan padding kali ya. Nah, align item. Gak usah sih, padding aja lah. Padding top 5. Oke, ke bawah. Tuh fotonya kurang besar. Nah, segini kali mantap. Nah, karena ini kayak gini, kita jangan pakai center, kasih FND aja biar spasinya itu sama. Nah, mantap. Nah, ini saya mau fotonya agak ke atas, kita kasih marginnya IMG. Kita kasih kelas IMG about. Tahu body CSS-nya. Kita tambahin about. IMG about. Nah, sini kita kasih margin top minus. Kenapa dikasih minus? Biar dia ke atas. Nah, kayak gini. Kurang 120. Mantap. Nah, kayak gini ya. Ya, gini kan bagus. Outputnya nih tulisannya nggak ke tengah ya. Kita tengahin. Di mana ya? Nah, di sini. Kita kasih text center. Oke. Nah, ke tengah ini juga nggak ikut ke tengah. Kita copy aja di sini. Kita taruh sini aja. Jadi biar ikut semua. Nah, ya bagus. Fontnya jangan lupa font. Di sini H2 kita kasih kelas bentang. Oke, nah yang ini gak usah pakai font ya, karena udah bagus. Terus habis about selesai, kita bikin projects. Oke, section projects. Kita bikin dulu komen seperti biasa. Sini kasih end projects. Oke. Nah, sini section dulu, section projects. Kita kasih kelas lagi. Backgroundnya soft gray. Soft gray yang ini. Kita lihat mockupnya dulu. Mockup. Nah, di sini kan di project ini kan ada 3 foto di sini buat tulisan projectnya. Nah, di project saya kan cuma 1 ya. Udah kita pakai 1 aja. Sini kita kasih biasa container. Dalam container kita kasih row-nya ini buat H3 ya. H2. H2 ini ngapain sih ini? Nah, kita kasih
projects. Ini kita kasih fontnya bentang. Oke, save. Terus di bawahnya kita kasih row. Terus ini buat gambar projectnya kita kasih call namanya. Kalau cuma satu ya, kita kasih 6 kolom. Kita masukin fotonya lagi, foto yang project berarti IMG di KP. Nah ini nama projectnya. Kita kasih ya. Oke, mantap. Gak usah S. Mari kita coba. Oke, tampil kayak gini dan ini nggak kebesaran. Kebesaran sih. Oke, karena kebesaran kita kecilin, terus projectnya kurang ke tengah sama terlalu mepet ke atas. Oke, ini project ini di row-nya ini kita kasih padding top 5. Terus fotonya kebesaran kita ubah width-nya jadi berapa? 300. Bagus 400. Ini cuma belum ketemu, kita tunggu. Kita temuin text center. Oke. Nah, gambarnya nggak ikut dong. Ya, nggak ikut dong, kan dia pakai row. Jadi di row-nya ini kita bikin justify content karena dia cuma satu, kita kasih center ya. Nah, mantap nggak? Mantap lah teman-teman. Oh bentar, project saya nggak ada judulnya. Project apa ini? Ya nggak usah ditulis ya, nggak penting. Nah, di sini ini kan saya mau gambarnya bisa dipencet. Bisa dipencet dong. Nanti ada yang komen. Diklik maksudnya. Bisa diklik keluar ke project saya. Jadi di sini kita kasih tag A. A ini buat link ya. Link. Jadi link website saya itu saya lupa. Saya ketik di sini. Nah, ini kalau kalian mau lihat silahkan dilihat ya. Kita copy di sini. Oke, nice. Kalau kita refresh, ini bisa diketik, tapi ntar kita kasih target blank biar kalau kita buka link dia tuh buka di tab baru. Target blank. Sekali lagi, ini kok bisa tahu semua sih? Kok tahu? Ini ya karena latihan dulu, ya enggak lah. Karena memang sering make dan kalau sering make, sering buat pasti lama-lama hafal. Tapi kalau niat buat hafalin itu nggak mungkin. Aneh kalau hafalin tapi nggak dipraktekin. Nah ini kalau dipencet, nah kan keluar web HP, mantap. Nah keren nggak? Keren ya? Ya keren dong saya yang bikin. Oke, tapi di sini ada kurangnya. Saya mau kalau di over gambarnya itu kayak muncul ke depan, jadi tambah besar gitu. Gimana caranya? Ya kita buka YouTube dulu tutorial. Ya enggak lah ya. Langsung aja di sini. Ya di KP Ribbon ini ya kita kasih di ada kelasnya nggak sih? Di sini ada kelas. Di sini aja kasih kelas. Di gambarnya kita kasih kelas IMG project. Terus kita kasih tuh kayak ada yang COVID ya. Kasian banget sih kenapa? Ini project. Ya di project kita kasih IMG apa tadi? Project ya. Nah IMG project ini bisa kasih transisi aja sih. Transisi ini maksudnya apa? Jadi transisinya itu berubahnya itu waktunya setengah detik. Nah, kayak buat video jedak-jeduk gitu loh kan ada transisi. Nah, ini kayak gitu juga. Nah, terus kita bikin IMG project kalau di over. Nah, di over itu di apa ya? Di over itu di apa ya? Kayak di atas aja dia. Ini namanya di over. Nanti kalau di over gambarnya tambah gede. Oke, kita bikin transform scale. Nah, kita transform skalanya kita naikin jadi 1,2 kali. Jadi kita lihat. Nah, keren banget. Sumpah. Nah, tapi ini saya nutupin ini. Jadi kita kasih margin di sini.
Di row ini kita kasih margin bottom 3 kali. Oke. Nah, iya, mantap. Oke, di project udah selesai. Lanjutnya di mockupnya ini bikin, ini skills gak tuh. Di sini adalah section skill. Kita bikin ya, section skill. Kita bikin skill di sini, and skills kita kasih section skills, terus backgroundnya kita kasih warna grey, terus udah dong. Oke, mantap. Seperti biasa kita pakai kontainer. Kenapa kok pakai kontainer? Ya karena saya dulu pernah kerja di kontainer ya, nggak gitu dulu. Ya, oke. Di sini ya kita langsung aja bikin row seperti biasa. Row buat judul section. Di sini kan namanya skills. Kita kasih my skills. Pras, tadi Pras. Duh, tolong yang rusuh itu diem dulu ya. Jangan ganggu dulu. Oke, taruh gitu. Nggak gini dong caranya. Ini kasih H2. Ini kita geser ke sini. Kasih. Lah, kok gini? Oke, ini kita kasih nama kelas. Bentar, ini fontnya ya. Mantap banget sih. Tapi ini bawahnya mepet, nggak seru. Kita kasih paddingnya, Sini kita kasih padding. Ya, dia tapi 2. Oke, di bawahnya kurang dong. Padding bottom 3. Cukup kayak. Enggak lah, cukup kurang. Oke. Padding bottom 3. Oke. Skills kok jadi skills? Semuanya kan main skills aja. Oke, ini kita kasih text center ya, biar tulisannya ke tengah. Text center. Oke, text center. Oke, udah bagus. Tinggal kasih ini. Kan di sini ada 6 icon ya. Buat skills ada 6 icon dan punya saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Ya udah sama sih, bikin kayak gini aja. Di indeksnya berarti ada 2 row, 3 kolom. 1 row, 3 kolom, 1 row, 3 kolom. Oke. Kita buat 1 row. Di sini kita buat kolomnya berapa ya? 3 kali. Enggak gitu. Kolom 3. Oke. Kolom 3 kita kasih gambarnya srt img skill. Nah, ini saya mau kasih TML dulu. TML, LT dikasih HTML. Oke. Kita kasih width-nya ya, biar nggak kayak jump scare lagi 300 pixel. Wih, ternyata masih kegedean. 150. Segini kayak 120 dah. Oke, segini aja. Segini kita copy jadi 30. Kok jadi 4 bukannya 3? Ternyata kebanyakan 1. Oke, jadi 3. Nah, ini kan jelek ya, nggak ketemu. Kita bikin ketengah di row-nya ini, justify content center. Oke, ketengahnya jelek. Oh, ini karena di kolomnya nggak ada text center-nya. Nah, coba kalian. Text center. Oke. Nah, kan bagus. Tapi ini mepet, terlalu mepet. Kita kasih padding lagi. Di sini padding top kita kasih 5.
Oke, mantap. Di bawahnya kita kasih marginnya ya. Margin bottom 3. Oke. Ini kan udah bagus ya. Tinggal kita tambahin, nggak lupa gambar aja sih. Oke. Di sini saya mau kasih PHP. Di ALT-nya juga ganti PHP ya. Jadi kalau misal gambarnya nggak keluar, itu keluar tulisan PHP. Kalau ini saya mau kasih CSS. CSS. Oke. Nah, mantap. Nah, di sini tuh saya maunya nih gambarnya tuh dia hitam putih, tapi kalau di hover keluar warnanya, terus tambah gede kayak ini. Nah, bisa kayak gitu? Bisa dong. Mari kita coba. Di sini kita kasih kelas lagi. Kelas IMG skill. Oke, kita copy ke semua. Oke. Oke, save. Oke, masuk CSS. Di sini kita bikin di skill. IMG. Wait. IMG skill. Kita kasih filter. Nah, di CSS juga ada namanya filter ya. Di sini kita kasih grayscale 100%. Dan nah, ini kan bagus. Nah, itu biasa kita kasih transisi biar bagus. Ya, nah, setengah detik aja cukup. Nah, kalau di over ya kita kasih IMG skill. Kita kasih filter. Grayscale-nya itu kita kasih 0%. Jadi balik lagi, filternya nggak ada. Terus kita transform scale 1,1 kali aja. Loh, oh iya ini nggak dikasih. Hover. Oke. Nah, ngek, waduh. Ngek, ngek, ngek. Wah. Karena ada 6, tinggal kita copy aja dong. Jadi ini di copy aja. Ini sebenarnya gampang ngoding itu, cuma ngetik sama ngopi, nggak pakai mikir. Nah, tinggal ganti aja gambarnya. Kita kasih gambarnya itu di sini ada Python-nya. Python. Kita kasih Python. Oke. Terus di sini ada yang namanya Bootstrap. Kita kasih Bootstrap. Oke. Terus di sini juga ada Bootstrap. Oke. Di bawah sini ada yang namanya Laravel. Oke. Ini kita ganti Laravel. Oke. Nah, tapi ini terlalu mepet, kita kasih margin bottom di sini. P3 kita copy ya. Nggak usah di copy, ada cara gampang ya. Kita yang ini, ya. Kita kontrol. Bentar. Nah, kita kontrol D, kontrol D, kontrol D, kontrol D, kontrol D. Dan sini kita kasih MB3 aja. Oke. Ternyata kurang. MB5 dong. Nah, ini bagus ya. Oke, tapi ini nggak bisa dipencet ya karena nggak ada linknya. Nggak saya kasih link. Oke, di sini udah bagus. Habis my skill dikasih apa? Habis my skill kita lihat lookup-nya. Oh, halaman kontak. Halaman kontak. Di halaman kontak ini isinya di sini nih. Sebenarnya ini mau saya isi sosmed. Nah, di sini ini form buat kalau misal ada orang mau ngirim masukin form di sini itu ngirim ke email kita gitu. Tapi ini cuma tampilannya buat fungsinya biar bisa ngirim email beneran ya belum. Itu di webinar yang lain. Oke, tampilan kontak. Kita kasih end kontak. Oke, section kontak. Terus backgroundnya di sini kan udah pakai gray, sini soft gray. Oke, kita kasih container. Salah tulisannya. Container. Di sini kita kasih row H2 my contact. Row contact nih ya, kontaknya aja dah. Oke.
Di sini fontnya jangan lupa diganti jadi kelas Benta. Oke, jadi kontak ini di sini kita kasih padding lagi lah, padding top 5, terus kita kasih margin bottom ya, text center jangan lupa. Oke. Nah di sini kan Adi ada itu ya, apa namanya, ada form. Nah ini mending diganti ke bawah aja sih, ini sosmednya di sosmednya di bawah, formnya di atas, mungkin kayak gitu ya. Biasa perubahan dalam suatu rencana itu udah biasa ya, jadi orang yang fleksibel ya, makanya ya, di sini contact me, jadi kita bikin row nggak sih ya, bikin row dong, bikin row. Nah buat form di Bootstrap juga ada, di Bootstrap juga ada, ini kan nggak hapus. Nah, kita balik ke Bootstrap 5 dulu. Nah, di sini kita cari form. Sudah ada, tinggal kopas. Nah, ini kita pakai angin aja, email sama password. Nanti kita ganti jadi email, nama, sama pesannya apa. Oke, kita copy di sini. Sebentar, sebelum di copy, kita kasih kolom dulu. Biar kita kolomnya 6. Baru kita kasih di sini. Oke, kalau kita lihat, bentar ya, kayak ada yang aneh dah. Ini nih judulnya belum diganti nih. Udah sampai bawah judulnya belum diganti. Kita ganti dulu. Prasetyo Adi Pratama Nugroho. Oke. Terus ini kan tadi udah tampil ya formnya, cuma belum ke tengah, kita tengahin. Taruh tengah, berarti di sini kita kasih row justify content center. Oke, mantap. Nah, ini tinggal diubah-ubah. Ini email. Ya nggak apa, dia masukin email dulu. Ini email helpnya dihapus. Oke, terus ini passwordnya ini hapus lagi. Yang email kita kopas, alt shift bawah ya, di visual code-nya juga memudahkan ya, jadi coding itu jadi mudah, nggak susah. Sini kita kasih name, kayak yang di bawahnya apa saja kita nggak butuh. Kalau di refresh, oke, email address, name, submit. Tapi di sini kita butuh satu lagi pesan. Oke, ini warnanya ganti aja buttonnya, tidak. Pesan. Nah, pesan ini tuh biasanya, kalau pesan kan biasanya banyak ya teks. Kita pakai teks area. Nah, di Bootstrap itu ada namanya teks area. Teks area. Wih. Bootstrap. Untung ada Bootstrap. Nah, kita pakai yang ini ya, agak tinggi, agak lebar dulu. Kita pakai ini. Copy, kita masukkan di sini. Tuh, salah copy nih kan. Ini yang di copy. Nah, oke. Tapi ini beda. Ini formnya kita hapus, kita jadiin MB3 kayak yang atas. Oke. Form control, ini labelnya kita taruh atas diri. Kita ganti namanya message. Oke. Udah sih. Harusnya udah mantap sih. Wah, kira. Oke, jadi terus buat sosmednya taruh mana, Bang? Taruh di bawahnya submit. Gimana tuh? Ini kan row-nya di sini. Nah, kita bikin row lagi di sini. Row kita bikin call-nya itu satu aja. Karena kita bikin kecil aja, banyak-banyak. Kita kasih pertama Instagram. Jadi img img kita kasih sosmed Instagram, alt-nya Instagram. Kita cek dulu. Wih, gede banget. Kita kecil. Mau 50 aja, kan kecil banget. Oke, kecil itu kita bikin 3. Bentar. Ini habis kayak gini, kita bikin kasih padding lah. Padding
kasih 2 aja cukup ya. Oke, paddingnya 2. Terus di sini kita kasih margin ya biar ada jarak ke bawah, margin bawah. Oke, di sini kita center mana? Justify content center, text center. Oke, dia di tengah udah kita tambahin. Ini buat WA. Di sini kita kasih Google. Belum ada. Jadi Google. Sini juga Google. Oke, kita cek. Nah, udah ada. Ini saya mau bisa dipencet ya. Kecuali yang Google Plus ini nggak bisa dipencet. Soalnya ya mau ngapain Google Plus ini. Kan emailnya udah ada di sini. Jadi Instagram aja sama. Nih, gimana cara biar bisa dipencet? Ya sama kayak yang tadi. Project tadi kita kasih kita kasih link Instagramnya di mana? Bisa aja saya nggak tahu. Ya kalau nggak tahu kasih target blank. Oke. Area di di sini. Ini buat link Instagram saya. Oke, kita ke index. Oke, copy di sini. Buat WA kita kasih tag sama kita kasih link WA-nya. Nah, kasih WA, tetap di sini. Oke, yang penutup tagnya kita pindah ke bawah. Target blanknya belum ada nih. Oke, kita refresh. Nah, kalau kita bentar ini anunya zoomnya ngalangin aja. Kita pindah dulu. Oke. Nah, kalau buka Instagram, buka Instagram saya ya. Ya, lihat ini ada posternya. Ya saya, bukan punya orang. Terus kalau WA, ya WA saya dong, bukan WA orang. Oke, kalau Google, ya nggak bisa dong, kan nggak dikasih. Nah, ini udah bagus ya. Bentar, ini kurang ke bawah deh. Kita kasih margin sama padding kan. Di bagian projects. Di bagian project kita kasih project. Nah, di sini. Apa basic aja. Oke, dah, nggak ada suara. Nah, oke ya. Maaf ya, ada sedikit gangguan bukan teknis ya. Jadi di project ini kita mau kasih di bawah ya. Jadi di sini ya udah ada padding bottom. Oh, ini di kontainer ya. Nah, ini nah, mantap. Oke, hampir jadi ya. Sekarang tinggal kasih footer. Kita kasih sebelum kasih footer kayaknya kita perlu kasih padding lagi di sini. Padding dan 2 dah kurang. Nah, 3 oke. Terus kita bikin footer buat terakhir. Footer ini kasih n what the fuck n footer. Oke, kita bikin. Kalau footer ada tagnya sendiri dari yang mana, kita kasih footer. Nah, footer kita kasih dark gray. Ngeri. Kita kasih paddingnya 3. Jadi kalau cuma P3 maksudnya padding dari atas, kanan, kiri, bawah semuanya 3. Oke. Sama teksnya kita bikin cerah. Sama backgroundnya adalah
Oke, di sini kita bikin span sama dan bentang ini aja kan. Di sini kita kasih copy rect. Nah, ini bentuk simbol copy, terus kasih nama kita. Oke. Nggak ke tengah dong, ini paddingnya kebanyakan. Kita kasih text center. Oke, mantap. Nah, ini web sebenarnya udah jadi ya. Tapi kayak saya nggak mau kayak gini, ada yang mau diubah dah. Jadi ini kan saya mau ininya tuh jadi kayak nyambung gitu ya. Antara section ini kan beda background, tapi dibikin nyambung. Gimana caranya? Jadi dibikin gradient. Ya, tinggal luasnya aja. Gradient yes. Terus kita masuk sini. Oke. Ini ternyata udah ada, ternyata saya udah pernah bikin dong. Oke. Jadi ini kan gelap, yang ini abu-abu gelap, yang atas ini nggak gelap dikit ya. Jadi ini gray, yang soft di atas. Jadi ini kita simpan CSS. Nah, di sini ada CSS-nya, kita copy, kita masukin ke bagian gray di style CSS. Nah, di sini. Kita copy gray, terus sama soft gray-nya tinggal kita balik. Yang 9, ini yang pagar B3. Oke, ngapain di save aja. Nah, tinggal kita copy, kita masukin ke soft gray. Oke, mantap. Mari kita coba. Nah, kayak gini maksudnya. Keren kan? Keren lah Mas Andre. Dan ini udah jadi ya sebenarnya. Cuma ada kekurangannya lagi. Kalau di Bootstrap, kalau Bootstrapnya sebenarnya udah bisa responsif ya. Apa itu responsif? Jadi kita kan ini bikin desain buat di laptop. Terus kalau dibuka di HP gimana dong webnya? Nah, kita coba simulasikan kalau dibuka di HP. Nah, kalau di HP tampilannya jadi jelek gini. Kok jelek gitu? Ya kan karena kita bikin buat desktop, nggak buat HP. Nah, lihat, jelek kayak gini. Terus gimana caranya biar nggak jelek? Tapi untungnya navbarnya udah bagus ya. Navbarnya top. Yang lain jelek. Nah, itu gimana? Ada cara. Jadi gini. Oke. Di dalam sini, di sini kita cari yang namanya itu ada call. Di sini kita cari call. Nah, di call ini tuh kita kasih LG. Jadi LG itu apa? LG ini maksudnya itu large. Jadi ini, kalau di Bootstrap-nya ada namanya breakpoint. Nah, breakpoint ini maksudnya apa? Jadi ini tuh kayak patokan dari setiap ukuran dari layar setiap device. Jadi kalau device yang layarnya itu resolusi 1400 pixel ke atas itu XXL, extra large. Kalau yang 1200 ke atas itu XL, kalau yang di atas 900 itu LG large. Jadi di sini saya mau bikin large aja. Jadi kalau di bawah large dia itu tampilannya dibikinin sama Bootstrap-nya itu. Jadi enaknya tuh gitu, bisa dibikin. Jadi yang call ini kita bisa replace. Jadi Ctrl H, kita cari yang call, kita cari call, kita ganti dengan PC. Kita mulai dari paling atas. Oke, kita ganti dengan call LG. Kita enter. Wait, ternyata salah. Yang harusnya itu ditambahin call LG sama minus dong makanya. Nah, sini kita kasih call LG minus. Oke, 1 2 3 4 5 6 7. Kita nggak usah ditunggu. Udah semua. Oke, kita cek lagi. Kita refresh, kita simulasikan lagi kalau dibuka di endpoint. Masih tetap sama, saudara-saudara. Masih tetap sama. Oh, belum di save. Astaga. Ternyata belum di save. Nah, tadi kan ini
banding 3. Kalau dikecilin juga masih maksa 3 tuh, tapi karena udah dikasih LG, nah ini yang dijadiin satu-satu. Nah, pinter kan Bootstrap, pinter. Nah, ya yang ini gak usah jadiin satu-satu, nanti ini kita nanti biarin aja, nggak usah dikasih LG, biar dia tetap baris jadi 3. Terus, nah yang ini main jelek. Nah, about-nya juga udah kayak gini. Kayak ini gak dikasih tag center dah. Coba kita kasih tag center. Di about, mana about? About. Oke, di sini. Nah, ini bisa kasih tag center. Ini tag center di sini. Tag center. Oke, tengah. Oke, bagus ke tengah. Cuma yang jelek ini ya, fotonya ini kayak bikin, jadi kita kecilin. Nah, kalau foto ini kita bikinnya manual. Gimana kalau bikin manual? Kan tadi dibikinin sama Bootstrap ya. Terus gimana kalau bikinnya manual? Jadi kita bikin di style.css, kita bikin di sini responsive. Oke. Kita bikin add media, screen, and dalam kurung max width nya itu kita kasih 576 pixel. Tuh, kenapa kok 576 pixel? Ada apa? Jadi kita cek di sini. Nah, 576 nih ukuran yang paling kecil ya. Nah, jadi saya mau kalau yang paling ukurannya itu kurang dari 576 buat IMG apa tadi? IMG project ya. IMG project. Nah, itu saya mau kecilin width-nya jadi 300. Nah, kalau 300 gimana? Nah, jadi kecil gini. Nah, gini ya, jadi kecil gini. Oke, mantap. Oh, yang bawah belum dibenerin. Yang bawah belum dibenerin tuh, yang bagian sosmed. Nah, ini nggak usah lagi. Kita kasih 2, tapi nggak usah lagi. Kita kontrol D, kita hapus, kasih gitu. Nah, ini kan bagus. Oke, ini tetap bisa ya. Kita pencet, masih ada overall. Oke. Nah, sekarang dari sini udah jadi ya. Websitenya udah jadi. Kita ada yang kurang dah. Ini kalau dipencet nggak ngarah. Gimana caranya kalau ini dipencet ngarah langsung ke bagian-bagian yang di sini? Gimana caranya, Mas? Ya, gini deh. Jadi di sini kita kasih, kan ini dipencet ada linknya. Kalau home biar pagar aja, biar home ini about. Ini kita kasih pagar project, di sini kita kasih skills, di sini kita kasih kontak. Oke, terus pakai gitu udah bisa selesai? Belum tentu. Jadi di about ini kita kasih yang namanya atribut ID. Nah, ID-nya ini kasih about. Terus di project kita kasih ID project. Oke, terus yang di skill juga kita kasih ID projects. Kok project? Skills dong. Oke. Terus yang di sini kontaknya juga kontak. Oke, udah ya, mari kita coba. Nah, mari dicoba. Di sini kita ke about. Nah, lari ke about. Kalau misal ke project, kok nggak bisa. Ke skill, lari ke skill. Kalau project nggak bisa ya, kayak ada yang salah sama di project. Kalau kontak kita ke kontak. Oke, ada yang salah dengan project. Ada apa dengan project? Oke, salah ketik ya. Nah, ini dikasih S. Lupa S-nya ternyata jadi. Oh, bentar, ada kekurangan lagi. Ini kalau di sini kita mau ke navigasinya, ke navbar ininya nggak mau ikut turun. Dia ke atas, nggak tetap di atas ini. Nggak fix ya tempat ini, bisa dibuat.
Oke, project nggak bisa. Kita balikin lagi ke awal, ke about. Nah ini kan, ini ada dari bootstrap ada namanya fix top. Fix top. Nah jadi dia posisinya tuh fix di atas. Nah lihat. Nah kita bawain barnya tetap di atas tuh. Nah tapi ada jeleknya ini kayak gini. Ya tinggal kasih margin bottom. Kita style ke jumbotron. Di sini kita kasih kelas jumbotron, kita kasih margin bottom berapa ya, 100 pixel. Oh maaf, bukan margin, padding top. Oke, 100 pixel. Ini harus dilain dulu padding yang di sini. Nah ini dilain dulu. Nah, di sini kita kasih. Nah, ini margin 100 pixelnya berhasil ya, cuma margin bottomnya hilang. Kita kasih aja. Paddingnya maksudnya. Padding bottom berapa ya? 30 kan. Ini masih kena topinya tuh. Nah, mantap. Ya, jadi gini ya adik-adik. Bentar, ini kok gede anjir. Ini kok jadi gini sih? Waduh. Bentar, di mana ini? Di about. Waduh, LG nih yang bikin. Nah, ini juga. Nah, ini sudah. Oke, bagus. Oke, ini udah mantap, udah bagus. Nah, sekarang ini kan udah jadi. Gimana caranya biar ini bisa diupload di web? Jadi kita orang-orang tuh bisa lihat tuh di online. Ada cara pakai GitHub Pages. Ini udah nggak butuh dihapus, Bootstrap udah nggak butuh dihapus. Kita buka GitHub. Oke. Nah, jadi yang belum punya GitHub silahkan bikin akun, login ya. Terus jadi masuk ke sini nih, new repository. Nah, cara buatnya itu apa? Jadi kan ada username. Jadi kan bikin repository yang namanya Laksani. Jadi samain sama username, terus kasih .github.io. Oke. Dah. Terus setting ke public. Buat yang belum tahu GitHub ya, GitHub itu kayak apa ya? Version control system, VCS, bukan video call syariah. Ya. Version control system. Jadi buat ngontrol versi dari setiap project atau aplikasi. Nah, jadi programmer tuh pakai GitHub, pakai Git buat. Jadi misal ada aplikasi ini versi 1. Nah, itu disimpan di Git, terus dia bikin versi 2, disimpan di Git. Terus kalau mau balik ke versi 1 gimana? Ya, tinggal ke Git kita cari aja yang versi 1 gimana. Tinggal kita restore. Nah, itu. Nggak mungkin dong di Ctrl Z sampai ke versi 1. Nggak mungkin. Jadi pakai yang namanya ini. Kita bikin create repository. Oke. Nah, langsung aja nih ya kita upload. Jadi file yang ada di sini itu kita upload semua di sini. Kita upload. Nah, sini. File yang ada di webinar ini kita upload semua kecuali jadi ini aja, 3 ini aja. Yang ini nggak penting. Soalnya nggak pengaruh sama webnya. Kita upload, kita drag ini. Biar dia ngupload sendiri. Ditunggu aja ya. Biar dia ngupload dulu. Ya agak lama juga sih. Nah ini ditulis saya dulu commit. Jadi commitnya itu apa? Kita upload project. Nah jadi kalau kita mau nyari apa-apa, misal kalian ganti fotonya itu jadi foto yang baru. Jadi di commitnya itu change new picture. Nah kayak gitu misalnya. Jadi adik kalau kalian mau tahu kapan ya aku ganti picture, tinggal cari aja nama commitnya. Change new picture itu kapan dan apa yang diubah. Mantap banget ya. Saya upload. Anjing malah banget. Upload project. Ini udah ini upload aja lagi. Description.
Oke, udah selesai semua, kita commit. Terus apakah udah bisa dibuka? Tunggu bentar dong, jangan buru-buru. Kita coba apakah udah bisa. Nah, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena GitHub Pages-nya belum nyala. Kita ke setting. Ada yang nama GitHub Pages. GitHub Pages. Nah, ini. GitHub Pages. Page setting now as undedicated. Nah, kita klik aja. Nah, your set is ready to publish. Nah, kita coba. Apakah udah bisa? Nah, ternyata masih tidak bisa. Kenapa teman? Ya, mana saya tahu. Saya nggak tahu. Oke, kita buka di sini. Repository. Di setting. GitHub Pages-nya. Kita ulang lagi. Kenapa nggak bisa ya? Oke, ini nggak bisa. Loh, sih nggak bisa nih. Bentar. Dari sini sana udah ready. Branch main. Oke, bentar. Belum bisa tuh. Coba kita upload ulang. Kita upload ulang. Jadi di sini kita hapus dulu ya. .github.io. Itu salah bikin namanya. Nah, kayaknya ada yang salah. github.io. Maksudnya ya. Oke, kita bikin new repo. Kita ke GitHub Pages dulu ya, coba. Tidak jadi, kita bikin aja dulu. Di sini kita repo, create repository. Kita tutupan. Oke, new repository. Nah, itu laksani.github.io. Ya bener ya, laksani.github.io. Create. Habis kita create, kita upload. Nah, kita upload file. Kita upload lagi ulang. Anjir, nggak mau. Laksani begini ya, laksani.github.io. Oke. Upload project. Upload project. Commit. Oke. Jadi proses. Tunggu, oke, ke setting lagi di GitHub Pages-nya. Nyalain. TTP laksani-nya GitHub.io. Nah, ini tampil. Oke, bisa. Nih, kalau kalian mau coba silakan dibuka di HP kalian masing-masing, ini udah bisa. Laksani.github.io, silakan. Ini sama seperti yang kita buat di sini, ini sama. Ya, sama. Project bisa, bisa. Nah, ini kalau diklik juga masuk ke project, terus ke Instagram Nah, ini zoomnya nutupin banget. Oke. Nah, ya, ini Instagram, kalau WA ke WA. Nah, untuk ini cuma ada ya, belum bisa. Soalnya kalau mau bisa ngirim itu kita pakai backend. Kita kasih backendnya lagi. Nah, buat backendnya itu di lain webinar. Ya, doain aja ada sponsor yang bisa bikin ada ini. Oke, kalau udah lagi ya. Bentar, ini ada Mas Ajar Resen. Bentar Mas, sabar dulu, ini belum selesai. Bentar lagi. Oke, nah jadi ini udah selesai materinya dari bikin website portfolio sederhana pakai Bootstrap.
ya dari awal sampai jadi sampai upload ke GitHub Pages. Oke. Ya, jadi ini udah cukup materinya dari sini. Saya kembalikan ke moderator kembali. Silakan Mas moderator. Terima kasih Mas Pras atas materi yang telah disampaikan tadi yang sangat-sangat jelas dan detail. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk yang mau bertanya silakan di kolom chat ataupun menyalakan mic. Silakan yang mau bertanya. Mas Ini Azhar kamera tadi saya hitam dari kemarin. Kok kamera saya dari hitam nggak ada pertengahan tadi Mas. nggak ada yang ngomong? Maksudnya apa? Kalian nggak apa-apa. mau lihat muka saya? Nah, gini kelihatan muka ganteng saya. Oke, jadi dibuka nih sesi tanya jawab. Duh, mati lagi. Memang harus gini. Monggo Mas Azhar tadi yang angkat tangan. Dipersilahkan. Langsung aja nih Kak, nanya Kak. Oke, silakan. Saya nggak mau nanya sih Kak. Minta link yang membuka di HP saya bisa nggak? Apa? Membuka linknya, buka di HP saya bisa nggak Kak? Link yang mana? Yang ini, yang GitHub ini? Itunya. Bisa, bisa. Iya. Buka bisa. Silakan. Kalau mau buka, yang lagi buka PC juga silakan dibuka ya, laksani.github.io. Silakan. Gimana Mas Ajar? Udah dibuka? Linknya ditaruh di kolom chat aja Kak. Kak Oke, Pras. oke. Saya taruh di kolom chat. Bentar. Oh, nggak keluar ini chatnya. Oke, saya taruh di sini. Saya copy aja ya dari sini. Oke, itu silakan dibuka, silakan dicoba yang dari HP, dari Oke Kak, laptop, sudah Kak. Keren, dari keren Kak. bisa ya? Oke, Bisa. mantap. Ya, oke. Ada lagi mungkin Makasih, yang mau Kak. ditanya? Oke, sama-sama Mas aja. Ada lagi yang mau bertanya? Masalah Bootstrap Itu di website? kolom chat ada Kak, di kolom Ada. chat. Mbak Mana? Galuh. Spill extension VSC. Maaf. Oke, spill extension VSC. Oke. Jadi Mbak Gal ini mau tanya, saya pakai extension apa kok? Gampang banget ya pakai Visual Code. Gitu ya Mbak Galuh. Nah, kalau iya anggu-anggu, kalau enggak geleng-geleng. Kalau pusing muter-muter ya. Main. Oke, jadi di extensionnya saya itu nih, saya bukain. Jadi ini yang saya pakai aja, yang saya instalkan banyak, tapi yang saya pakai di sini nih ada satu nih. Dicatat aja Mbak Galuh. Apa? Jadi di sini ada namanya auto rename tag. Nih. Ya, auto rename tag. Sudah? Nah, kita lanjut ke bawah. Di sini ada yang namanya open in browser ya. Tadi buat klik kanan open. Nah, ini open in default browser, open in other browser itu pakai extension open in browser ini. Nah, terus prettier. Nah, prettier ini buat apa? Ini tuh buat formatnya. Jadi kalau misalnya ini kan saya tadi kan bentar. Saya tadi kan ganti apa namanya? Ganti div jadi ini kan misal section. Nah, dihapus yang tag bawahnya ikut dihapus. Kalau saya ganti jadi div, yang bawah juga ikut div. Nah, itu fungsinya extension prettier. Nah, nih buat format juga. Ada juga. Ini juga buat apa? Kalau di save itu langsung gini. Oh, yang tadi itu namanya auto rename tag. Yang prettier ini buat apa? Jadi kalau misal saya acakin, saya save, nah dia rapi sendiri. Itu pakai prettier namanya. Nah, jadi kalau diacak-acak kan biasa kita kopas-kopas kan ngaca ya. Nah, kita save aja dia rapi sendiri. GG banget ya. GG lah. Oke, terus sudah sih itu aja. Nah, Visual Studio Icon buat icon-icon yang di sini ya. Ada icon CSS ini HTML-nya, ini fotonya. Kalau saya bikin folder JS nih, ini JS-nya jadi folder JS. Nah, mantap nggak? Itu pakai Visual Studio Code Icon yang Visual Studio Code Icon nih. Dah,
Udah jelas Mbak Gal pertanyaannya. Wah, mantap. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin ada lagi yang mau tanya? Silakan. Silakan yang Mumpung mau bertanya. saya masih di sini. Iya, iya. Emang nggak kemana, Mas? Nggak kemana-mana juga. Silakan. Nggak ada yang tanya lagi. Sudah tidak ada. Silakan tanya dong. Masa ikut doang biar dapat diam? Malu-malu kucing. Sebenarnya aturannya baru sih. Yang nggak tanya nggak ikut undian dapat diam. Gimana ini? Gak ada yang tanya lagi? Mungkin ada yang mau ngasih pertanyaan ya, Mas moderator. Mas moderatornya nggak mau nanyain. Sudah. Udah, nggak ada. Ya, Kalau nggak ada, sepertinya nggak ada Mas Pras. oke. Lanjut ke sesi acara selanjutnya yaitu undian hadiah Diamond Mobile Legends yang disponsori oleh Cloud Top Up. Waduh, Bisa di random pick Mas Pras. nggak mau. Jawabannya buat saya. Ya, mohon maaf ya. Kepencet stop sharing. Saya mau nyari sharing saya di mana? Bentar. Bentar ya. Sebentar, Ya, sabar. Orang sabar pacarnya 2. Kayak saya. Bentar ya. Oh, sebelum undian open cam semuanya tolong buat dokumentasi. Nah, itu silakan. Saya juga. Dipersilahkan. Adrianus itu tolong kondisikan. Open cam. Halo. Itu backgroundnya kondisikan. Insecure, Mas. Silakan open cam ya. Siapa tahu yang cowok open cam terus yang cewek open cam, ketemu judulnya. Tapi jangan saya biarpun rambut panjang cowok bukan cewek. Tapi kalau saya main ganteng nggak apa-apa sih. Adrianus. Tolong Mas Pras jangan share screen dulu. Oh, jangan share screen dulu, nggak boleh nih. Ya udah, saya stop nih. Dah. 1, 2, 3. Action, guys. Bentar. Bisa diulang Mas, saya belum gaya Mas. Ulang Mas. Oke. Saya juga Oke, belum Mas. kayak tadi. Sabar, Mas. Mas. Dihitungnya yang benar ya, Mas moderator. Ayo boleh gaya. 1, Ya, boleh. 2, 3. Oke, udah. Oke. Mas Pras boleh share screen. Oke, waktunya share screen nih. Yuk, kita share screen nih. Yuk. Oke. Ada yang namanya gak ada di sini. Silakan dicek dulu, kepencet. Enggak, ini enggak anu nih. Kita stop aja. Gak ada yang tahu. Nggak valid. Maaf, kepencet nih tadi. Oh, nama saya keterima, diamondnya buat adik saya ya. Oke. Saya Tidak kan akan ada. diterima. Boleh. Backgroundnya ganti. Nama aku nggak terdaftar, Kak. Siapa yang nggak terdaftar? Saya, Kak. Tadi saya lihat nggak ada. Siapa? Ada yang Gabriel. ada yang ikut di sini tapi nggak ngisi form. Ada yang ikut di sini tapi nggak ngisi form. Ya, biar namanya saya masukin ke undian nih. Kasihan saya udah dengerin dari awal masa nggak dikasih dia nggak masuk undian. Jadi kalau Mbak Resti mungkin Mbak Resti. Oh, Mbak Resti, biarin. Jadi kalau kalian ikut ini tapi ngisi di form pendaftaran, dipastikan namanya ada di sini. Nah, udah, kita aja share screen. Oke. Kita share screen. Oke, udah siap semua. Tolong Mas moderator hitung mundur dari 100. Waduh. Kelamaan nih. Tahun depan besok kelarnya, Mas. Waduh, yaudah ya. Kita langsung diacak aja, nggak usah pakai lama. Silakan berdoa, saya kasih waktu untuk berdoa. Siapa tahu, jadi kalau berdoa itu yang beda server, Tuhannya diadu. Waduh, siapa? Yang babanya siapa yang dimenangin? Jadi yang tarung Tuhannya di sini. Itu yang Adrianus itu. Ayo kita play ya. Kita play 1, ya kita shuffle dulu. Alhamdulillah. Ya, oke. Silakan berdoa ya. Gimana? Anjir. Siapa yang menang ini? Wih.
Muhammad Ali Mubarok. Orangnya ada di sini nggak? Tolong unmute. Ada. Muhammad Ali Mubarok. Silakan. Tidak ada, Kak, tidak ada. Nggak ada. Ada, wih. Silakan open Oh, cam. ada, wih. Bersuara. Open cam bersuara dulu tolong. Kalau nggak ada kita hangusin aja. Open cam bersuara dulu, ayo tolong. Pak Janjan ikut doang terus tidur nih orangnya. Halo. Waduh. Mana? Bentar ya. Ini kamera hitam ini, kentang ya, Mas. Iya, mana kameranya ini? Sabar. Laptop kentang ini. Oke. Oke, Nanti sebelum hubungi Mas Pras di nomor poster ya. Oke. Nomornya Mas Pras di poster. Ya, jadi sebelumnya ya selamat buat Mas Muhammad Ali Mubarok berhasil mendapatkan hadiah Diamond Mobile Legends. Berapa diamondnya? Ya, ditunggu aja nanti berapa. Dan terima kasih buat Klub Top Up yang sudah mensponsori webinar ini ya. Jadi ada yang tertarik ikut biarpun pengennya cuma dapat diamond. Tapi terima kasih sudah memperhatikan dari awal sampai akhir ini. Saya apresiasi sekali. Jadi selamat ya buat Muhammad Ali Mubarok. Jangan lupa nanti hubungi saya, bisa buka website saya yang tadi tuh. Hubungi dari situ, bisa di MIG atau dari WA atau WA di poster juga bisa. Oke. Mungkin ada tambahan dari Mas moderator. Sudah. Oke, Terima jadi kasih untuk teman-teman sekalian yang Bentar. sudah bentar Mas. Jangan dia end dulu dong. Saya masih mau ngomong. mau bilang dong Mas. Oh iya, mohon maaf. Oke, saya stop share dulu. Saya mau share ulang. Oke, di sini. Ada yang tanya, kenapa Mas kok jadi komedian? Kenapa Mas sarjana komputer kok, Eskom kok malah jadi sarjana komedian? Ada yang tanya. Kayak emang udah tahu ya kalau Eskom itu isinya komedian. Aduh, jadi gini, saya mau cerita dikit nih. Ya, jadi kenapa kok saya itu di sini nulisnya komedian? Karena gini, saya tuh nemu kata orang itu gini, cewek itu suka sama orang yang bikin dia tersenyum. Nah, kan komedian tuh suka bikin cewek tersenyum. Tapi pada di kenyataannya itu enggak gitu. Malah yang cowok ini jatuh cinta sama cewek, senyumnya yang cewek. Waduh. Jadi gitu dah. Jadi nggak tahu juga gimana. Ya itu aja sih Mas, tambahan dari saya. Oke, terima kasih Mas Pras atas tambahannya. Iya. Terima kasih untuk teman-teman sekalian telah menyimak acara ini sampai di penghujung acara. Terima kasih juga kepada narasumber Mas Pras. Lalu terima kasih juga kepada sponsor kita Klub Top Up. Saya Muhammad Salman Al-Farisi pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak. Walaupun saya nggak dapat top up Kita diamondnya. silakan.